nyanyi bareng ya. Ya, kita mulai. Bapak Ketua BPD bersama anggota yang hadir yang saya hormati, Bapak Kepala Desa bersama rekan-rekan aparat yang juga saya hormati, Ibu Ketua BPS bersama teman-teman staf sekretariat DPS Desa Sukutokan yang juga saya hormati, Bapak Ibu Tarli, pengurus partai politik yang sempat hadir yang saya hormati, Ketua PPK tingkat Kecamatan Tubagoret bersama anggota yang hadir yang saya hormati, pengawas tingkat kecamatan yang hadir yang juga saya hormati, Panwaslu desa yang hadir yang juga saya hormati, singkatnya hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini yang saya hormati dan saya banggakan. Adapun susunan acara rapat pleno terbuka pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan oleh MC yang sementara berlangsung. Berikut menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars Pemilu. Berikut doa. Berikut sambutan Ketua DPD. Berikut sambutan Kepala Desa. Kita masuk acara intinya. Berikut rapat pleno terbuka. Pertama, pembacaan tata tertib rapat pleno. Sambutan Ketua PPS sekaligus membuka rapat pleno hari ini. Pembacaan hasil rekapitulasi DPTB dan berita acara. Masukan atau tanggapan terhadap hasil rekap. Penandatanganan berita acara pleno. Penyerahan berita acara pleno. Rapat pleno ditutup oleh Ketua PPS. Kita lanjut ke acara berikut. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada petugas diberi kesempatan dan hadirin dipersilakan berdiri. Rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih dan hasil pemutakhiran tingkat desa. Sebelum ini saya menyapa kita semua bahwa yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta jajaran, yang saya hormati PLK tingkat kecamatan beserta jajaran yang terlibat kesempatan hadir, yang saya hormati Pak Tarli beserta jajaran, Ketua Pantarli beserta jajaran, pengawas tingkat desa, teman-teman anggota BPD yang telah berkesempatan hadir. Berbicara terkait dengan rapat pleno ini, tentunya Pak Tarli sudah bekerja sesuai dengan peraturan KPU nomor 7 tahun 2023, perubahan atas peraturan KPU nomor 7 tahun 2022. Jadi terkait dengan data Desa Sukutokan ini, baik, terima kasih kepada yang telah membacakan tata tertib. Kita semua yang hadir sudah dengar dan wajib mengikuti tata tertib sesuai yang telah dibacakan. Kita lanjut ke acara berikut. Sambutan Ketua PPS sekaligus membuka dengan resmi acara pleno terbuka hari ini. Kepada Ibu yang
Ibu Ketua PPS, waktu dan kesempatan saya berikan. Selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa bersama jajarannya, Ketua BPD bersama jajarannya yang sempat hadir, Ketua PPK Kecamatan Purwogolit yang sempat hadir, Ketua Pengurus Partai, Bapak Pengawas Pemilu Desa, dan Panwaslu Kecamatan yang sempat hadir, teman-teman PPS dan Sekretariat PPS, serta Pantarli, teman-teman Pantarli yang saya kasihi. Sebelum membuka secara resmi rapat pleno pada hari ini, saya sedikit mau menyampaikan mengenai perjalanan teman-teman Pantarli dalam pencocokan dan penelitian data atau pencoklitan. Satu hari sebelum Pantarli turun ke desa, ke masyarakat untuk melakukan pencoklitan, kami minta tolong pemerintah desa untuk melakukan calling kepada masyarakat bahwa besok itu ada petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarli yang lodo dari rumah ke rumah untuk melakukan pencoklitan, sehingga masyarakat diminta untuk menyiapkan KTP dan kartu keluarga. Data pemilih, jumlah pemilih yang kami terima dari KPU melalui PPK awalnya sebanyak 796 jumlah pemilih, yaitu perempuan 444 dan laki-laki 352. Data yang digunakan untuk pencoklitan ini adalah data yang disinkronkan atas data pemilih tetap pada pemilu 2019 yang dimutakhirkan dengan data kependudukan dari Dukcapil. Alhamdulillah, selama pencoklitan berjalan kurang lebih 20 hari, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama juga dari masyarakat. Kemudian ada beberapa masalah juga yang ditemukan oleh Pantarli pada saat pencoklitan, yaitu ada 2 rumah tangga dengan 2 kakak yang berbeda, tapi nomor kakak dan nomor kakaknya sama dan nik kepala rumah tangganya pun sama. Setelahnya Pantarli lapor ke kami PPS dan kami juga langsung melaporkannya kepada PPK, dan PPK melaporkannya kepada KPU, dan dua orang yang nomor kakaknya sama dengan niknya sama ini juga sudah diperbaiki. Mungkin itu saja sedikit gambaran mengenai proses pencoklitan teman-teman selama 20 hari. Dan dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan restu leluhur leluhur tanah serta kita semua yang hadir, maka pada pagi hari ini rapat pada pagi hari ini saya buka dengan resmi. Baik, terima kasih atas Ibu Ketua PPS yang sudah membuka rapat pleno terbuka hari ini secara resmi. Kita lanjut ke acara berikut, pembacaan hasil rekapitulasi DPTB dan berita acara. Acara ini langsung dari meja pimpinan oleh Ketua PPS. Baik, terima kasih. Desa Tukutokan ini ada 3 TPS, tidak ada penambahan ataupun pengurangan. Kemudian jumlah pemilih per TPS 1 ada 270 jumlah pemilih, laki-laki 113 dan perempuan 157. TPS 2 ada 264, laki-laki 120 dan perempuan 144. TPS 3
ada 262, laki-laki 119 dan perempuan 143. Kemudian hasil data selama pencoklitan, saya mulai dari TMS tidak memenuhi syarat. Untuk TPS 1, kode 1 dengan keterangan meninggal ada 8 orang, laki-laki 4, perempuan 4 seperti yang ada pada layar. Jumlahnya ada 17 orang secara keseluruhan. Ganda tidak ada. Kemudian yang di bawah umur juga tidak ada. Yang tidak ditemukan ada 3 orang. Yang pindah domisili tidak ada. Yang yang TNI ada 1 orang, Polri 0, serta yang kode 8 yaitu salah penempatan TPS ada sebanyak 142. Kemudian yang salah penempatan, yang kode 8 salah penempatan TPS ini itu sekarang kan normal ini kan apa namanya, yang satu keluarga yang beda TPS juga tidak jadi masalah. Tapi sekarang ini mereka meminta dari KPU nih meminta untuk yang satu keluarga menjadi satu TPS, sehingga ada salah pada penempatan TPS itu. Naga untuk yang meninggal nih, Nagapura Narana tetap ada di dalam daftar pemilih. Ini karena data beberapa tahun sebelumnya itu dan dari masyarakat juga dari masyarakat juga keluarga yang meninggal tidak mengurus akte kematian mereka, sehingga mereka punya nama tetap ada di daftar pemilih. Tapi kami sudah koordinasi dengan pemerintah desa untuk membuat surat keterangan pernyataan bahwa 17 orang yang meninggal ini memang benar bahwa mereka sudah meninggal. Selanjutnya surat pernyataan ini kami akan kasih ke surat keterangan ini kami akan kasih ke PPK, dan mungkin nanti PPK lanjutkan ke KPU lanjutkan ke Dukcapil mungkin untuk bisa diperbaharui nanti, supaya pemilu selanjutnya nanti yang sudah meninggal ini pun namanya sudah tidak ada lagi di daftar pemilih. Kemudian ubah data total keseluruhan ada 126. Ubah data nih adalah nama-nama yang ada di daftar pemilih yang si daftar pemilih ini punya nama salah kah, atau yang di status KTP ini mereka sudah, tapi pas kami lodo untuk status KTP sudah menikah, tapi kami lodo pendataannya si KTP ini belum menikah. Ini kami ubah data mereka. Kemudian disabilitas ada 3 orang, yang fisik 1, yang netra 2. Lalu yang punya KTP elektronik yang belum ada 102 dan yang sudah ada 687. Kemudian pemilih baru ini termaksud pemilih yang narana si daftar pemilih take yang kode 8 aku nih, kode 8 ya pindah TPS aku nih. Umpama elorasi
TPS 2 kode 8, nanti di TPS misalnya pindah ke TPS 1, nanti TPS 1 itu dimasukkan sebagai pemilih baru. Kemudian total yang aktif ini adalah pemilih sesuai ditambah ubah data dan ditambah dengan pemilih baru. Totalnya laki-laki 351, perempuan 438, keseluruhannya 789. Mungkin itu saja Kak, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita langsung saja ke acara yang berikut. Masukan atau tanggapan hasil rekap yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ketua TPS. Untuk acara masukan atau tanggapan ini terbuka untuk undangan yang hadir, dipandu langsung dari meja pimpinan oleh Ketua PPS. Berkesempatan ke yang boleh ada pertanyaan, masukan. Baik, jika ada yang mau bertanya, saya persilakan, waktu dan kesempatan diberikan. Perwakilan dari Panwascam, gue sebagai PPD pengawas pemilih desa di 3 desa suku Tokan. Gue mau pertamanya gue memberikan masukan kasih mengenai daftar pemilih yang sudah meninggal. Kenapa tiap pemilu yang lalu hingga saat ini yang kita tahu ini bahwa daftar pemilih yang sudah meninggal ini pasti narangannya tetap ada dalam DP4. Kenapa sampai seperti itu? Karena mungkin biasanya keluarga yang sudah meninggal, maupun masyarakat biasa maupun masyarakat yang ASN, biasanya yang biasa urus surat keterangan kematian ini biasanya ini pensiunan atau ASN. Karena Ra berpikir bahwa ini kan bisa menjadi dokumen itu untuk urus punya mungkin tunjangan mereka atau apa. Tapi yang masyarakat biasa nih, sepengetahuan gue, Ra mungkin merasa bahwa surat keterangan ini mungkin tidak terlalu berpengaruh. Karena kan masyarakat biasa toh. Jadi gue mau tekankan lagi kepada Ketua PPS bersama jajarannya, koordinasi kembali dengan pemerintah desa supaya kasih tahu kepada warganya bahwa surat keterangan untuk ini harus diurus supaya nuan untuk kebetulan juga ini dengan pesta demokrasi ini yang kita akan jalani pada tahun 2024 ini. Karena soal menilai kalau tidak urus salah pasti akan pemilu yang akan datang lagi akan tetap sama. Makanya gue tekankan lagi bahwa Ketua PPS bersama jajarannya berkoordinasi dengan pemerintah desa supaya kasih tahu, memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa surat keterangan kematian ini harus diurus supaya jadi bahan pegangan Ketua PPS bersama jajarannya lari ke kecamatan supaya bisa diakomodir, supaya mungkin pemilu yang akan datang mudah-mudahan nama-nama yang pemilih yang sudah meninggal tidak ada lagi. Ini saja masukan gue yang menurut gue yang harus kita tindak lanjuti. Nah itu sangat berpengaruh. Nontomu mau dahasi mengenai catatan khusus mengenai pemilih yang tidak dikenal yang tadi Ketua PPS paparkan tadi itu berjumlah 3 orang kalau tidak salah. Gue mau dahasi perihal catatan khusus yang gue catat mengenai pemilih yang tidak dikenal yang berjumlah 3 orang tadi, apakah betul-betul tidak bisa diikut sertakan dalam pesta demokrasi tahun 2024 ini. Alasan aku sehingga memang tidak bisa ikut serta dalam hajatan ini. Apakah mungkin dokumen-dokumennya tidak memenuhi syarat atau alasan aku yang bisa dipertanggungjawabkan oleh Ketua PPS supaya kita yang
hadir pada rapat ini tidak bisa toiro. Oh nih kendala ini, makanya nak tidak bisa ikut dalam pesta demokrasi tahun 2024. Jangan sampai mungkin dokumen naik, mungkin identitas kependudukan naik, mungkin dulu dia bekerja di tempat lain, membuat identitas di tempat kerjanya itu, habis itu pulang lagi ke desa asalnya, tapi lupa atau tidak mencabut berkas di tempat kerjanya itu, atau bagaimana. Jadi kok jahat sekali. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, saya akan kembali. Baik, terima kasih untuk Bapak Rijal atas tanggapannya tadi. Nanti akan kami tindak lanjuti bagaimana. Kemudian yang soal 3 orang yang tidak dikenal, tidak ditemukan tadi itu, awalnya kami data, Rana juga di daftar pemilih juga tidak ada, jadi kami masukkan mereka di pemilih baru. Kemudian pas dari KPU melakukan sinkron data, ini mereka bertiga ini ganda di tingkat nasional. Untuk yang tetelon aku nih atas nama Henrikus Ola Salmon bersama Margaret Amadudi, Rani bapak dan anak. Mereka punya KTP, adalah KTP bukan KTP beralamatkan Cukutokan, tapi beralamatkan Sorong, sehingga kami data ya. Kemudian yang satu lagi Emilian Ninigere ini pun sama, KTP-nya ini beralamatkan Kepulauan Riau. Kami coba untuk data tanah punya orang tua punya kartu keluarga, tapi namanya juga sudah dikeluarkan dari kartu keluarga, sehingga kami juga data wala. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, jawaban seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua namanya dirasa oleh Bapak Rijal sudah pas atau bagaimana? Kalau sudah pas, Ibu bisa memberikan kesempatan kepada yang lainnya. Sudah pas? Pas. Bagaimana dengan undangan yang lain? Apa ada masukan atau tanggapan-tanggapan atas hasil yang dipaparkan? Masukan berharga yang dari Pak Rijal Nakne, jawaban dari Ibu Ketua akan ditindaklanjuti koordinasi dengan pemerintah desa dalam hal pengurusan administrasi akte kematian. Masukan yang berharga. Diberi kesempatan kepada yang lain, ada masukan atau ada tanggapan-tanggapan yang lain. Ya, Pak Ketua BPD. Jadi gue mau udah masih terkait dengan daftar pemilih tetap ini yang sudah dicoklit oleh panitia sekitar 789. Nah, gue mau sih bahwa di 2022 data di tingkat di desa yang usia 16 sampai 20 tahun ini digambar secara umum. Jadi kira-kira usia 16 itu kira-kira berapa orang itu, sehingga di 2024 itu jelas mereka sudah usia 17 tahun itu. Sehingga itu mereka juga perlu diakomodir. Jangan sampai rada takut nak bawa ke kita beri foto mau urus apa segala macam. Ataukah pencoklitan ini ada beberapa kali lagi? Jadi muang kali. Jadi nih karena bisa ya sudah termasuk lah itu atau sudah termasuk kan? Nah, kamu terkait dengan apa? 3 orang tadi tidak ditemukan itu misalkan ada penjelasan ketua materi atau rai kerja di luar, atau posisi sekarang memang ada sih kayak
Sehingga coba dikonfirmasi kembali bahwa kalau memang menetap di sini, upayakan untuk mereka masuk menjadi DPT karena hak memilih dan berpilih itu memang hak rakyat, jadi kita harus dorong itu. Jadi nanti dikonfirmasi kembali. Ya. Ada yang mau udahan? Dari ketua partai pengurus ada yang mau disampaikan? Dari Bapak Rafael selaku anggota BPD, ada yang mau disampaikan, mungkin ada saran atau tanggapan? Ngapa kamu dahan betah? Sudah dijelaskan dari Gua kan gue pilih mau kira kayak dia nih memang gue mudah. Gue KTP kan sendiri. Gue pilih mau kalau kan. Iya. Mana aku mau Naradam kan sudah ada di daftar pemilih dan sudah diterangkan jadi mau sudah bisa memilih. Ternyata kemarin iya, sekarang bisa. Dari penjelasan kayak dan kepala. Kama hekuat kakak. Amak lagi. Kayak mata. Mungkin dari Ibu PKK ada yang PKK ada saran atau tanggapan yang mau diberikan, saya persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mungkin hanya memberikan informasi tambahan yang disampaikan oleh Ibu Ketua PPS. Itu yang pertama terkait dengan suket ya, surat keterangan untuk yang meninggal dunia yang namanya masih terdata di data formulir A pemilih, data formulir A data pemilih. Nah, di sini jika mereka data ini adalah data sinkronisasi dari data pemilu 2019 ditambah dengan DP4, sehingga muncul data-data yang akhirnya dipakai oleh teman-teman Patali untuk melakukan pencoklitan data ini. Terus yang kedua, di situ kita banyak menemukan masih ada yang meninggal dunia. Nah, kenapa demikian? Karena masyarakat ini tidak mengurus akta kematian, sehingga nama mereka masih tercatat di dalam data formulir A data pemilih. Untuk itu, maka teman-teman PPS dan Pantali itu akan berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk membuat surat keterangan kematian. Nah, surat keterangan kematian ini bisa ditempuh dengan dua cara. Satu, bisa juga dilakukan oleh pemerintah desa untuk menindaklanjuti ke Disduk Capil agar Disduk Capil mengeluarkan akta kematian. Terus yang kedua bisa juga ditindaklanjuti oleh teman-teman PPS memberikannya ke KPU Kabupaten melalui PPK tingkat kecamatan Klubagolit untuk ditindaklanjuti. Dari data itu kami sudah bekerja sama dengan Disduk Capil, jadi
nanti hari ini teman-teman dari PPS Desa Sukutokan bisa memberikan suket itu sehingga kita bisa pakai untuk menindaklanjuti agar pemerintah Disdukcapil akan mengeluarkan akte kematian untuk Bapak Ibu yang sudah meninggal dunia. Terus yang berikut terkait dengan 3 orang yang tidak dikenal ya istilahnya, kenapa kami tidak mendata mereka tapi kami hanya mencentang mereka. Nah, itu yang pertama. Mungkin saya lihat dari teman-teman Pantardi itu mereka beberapa kali mendatangi orang-orang tersebut walaupun mereka ada di sini, tapi tidak menemui mereka. Akhirnya sampai waktunya tiba, akhirnya mereka mencentang, kasih checklist mereka untuk mengetahui apakah Bapak Ibu yang namanya disebut tadi ganda di lokasi dia tempat sebelumnya. Nah, ternyata di tanggal 23 Maret kemarin kami melakukan sinkronisasi tingkat kabupaten. Itu juga kami belum menemukan mereka soal ganda. Tapi setelah tanggal 25 Maret 2023 terjadi sinkronisasi secara nasional di Bali kemarin, akhirnya 3 orang itu muncul sebagai data ganda dengan kabupaten atau provinsi Riau dan Papua Sorong. Jadi 3 orang itu datanya masih tercantol di provinsi tersebut. Dan ternyata sambil cek, kami mendapat dokumen kependudukan mereka masih berada di wilayah tersebut. Jadi mau tidak mau Sukutoka harus men-TMS-kan dia dari desa Sukutoka ini. Karena dia harus, karena masih memiliki dokumen tersebut. Kenapa kami men-TMS-kan dia? Karena dasar dari pencoklitan ini hanya membawa 2 dokumen, yaitu kartu keluarga dan KTP. Di luar itu tidak bisa. Kalau soal yang ibu siapa tadi, Nini tadi, nenek memang tensi kae, tapi data KTP-nya itu, KTPL-nya itu masih tercatat di Riau, sedangkan kartu keluarganya juga tidak ada. Jadi kalau memang dalam proses kita masih punya tahapannya, checklist memang sudah tidak ada, tapi masih ada tahapan perubahan. Nanti ada pengumuman DPS, nanti di situ ada proses tanggapan dari masyarakat. Kalau memang karena enoan kayak, kita nanti akan berupayakan untuk data dia sebagai pemilih baru. Sedangkan untuk Henrikus tiga no anane, karena memang KTP masih Papua Sorong, sehingga kalau memang nak mau pilih di sini maka nak harus mengurus dokumen kepindahan dari sana. Itu yang pertama. Tapi kalau nak mau tetap di sini berarti juga nak harus ada mendapatkan salah satu surat untuk pilih di sini, tapi nak punya hak hanya pilih hanya 1 karena pilihnya hanya presiden. Jadi untuk yang DPRD atau apapun nak tidak punya karena KTP-nya dari luar. Itu pun juga perlu proses. Nah, harus dapat surat rujukan dari tempat identitas KTP-nya itu berada. Kira-kira seperti itu jawaban untuk 3 orang kenapa kami tidak coklik tapi kami hanya memberikan kode checklist. Itu kira-kira penjelasan terkait dengan itu. Terus ditambah lagi dengan yang belum punya KTPL atau ubah data dan sebagainya, itu juga saya sangat mengharapkan teman-teman PPS untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa agar tidak memiliki KTPL dan sebagainya. Masih ada proses untuk menuju ke penetapan DPS, kita masih punya waktu kan. Jadi kalaupun ada teman-teman nanti bantu untuk menindaklanjuti itu agar teman-teman yang belum memiliki KTPL itu di saat hari H itu mereka sudah punya. Kira-kira mungkin seperti itu ya, tambahan informasi dan masukan. Baik, terima kasih PPK atas saran dan tanggapannya. Kalau tidak ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan lagi, maka sesi ini saya tutup. Perubahan pemilih hasil pemutakhiran tingkat Desa Sukutokan pemilihan umum tahun 2024. Pada hari ini,
Kamis tanggal 30 bulan Maret tahun 2023 bertempat di kantor Desa Sukutokan. PPS Desa Sukutokan telah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar perubahan pemilih hasil pemutakhiran tingkat Desa Sukutokan untuk pemilihan umum tahun 2024. Dalam rapat tersebut, PPS Desa Sukutokan menetapkan rekapitulasi daftar perubahan pemilih hasil pemutakhiran Desa Sukutokan dengan rincian sebagai berikut. Rekapitulasi daftar perubahan pemilih hasil pemutakhiran Desa Sukutokan. Jumlah TPS ada 3. Pemilih aktif ada 789 orang. Pemilih baru 155 orang. Pemilih tidak memenuhi syarat 165 orang. Perbaikan data pemilih 126 orang. Pemilih potensial non KTP elektronik 102 orang. 2. Menerima masukan dari data dari A. Bapak Rijal Rasita Mareko, daftar pemilih yang sudah meninggal namanya masih terdaftar. Mohon penjelasan. Jawaban alasannya karena nama-nama yang sudah meninggal belum mengurus surat keterangan kematian dari Dukcapil. Berikut yang kedua sebagai masukan, koordinasikan dengan pemerintah desa untuk mengurus akte kematian bagi warga masyarakat yang sudah meninggal. Masukan yang berharga akan dikomunikasikan dengan pemerintah desa untuk ditindaklanjuti. Dari Bapak Ketua BPD, apakah pencoklitan ini dilaksanakan cuma sekali ini atau masih ada kesempatan berikutnya? Jawaban, pencoklitan cuma sekali ini saja, sementara perbaikan data masih bisa dilakukan. Mas bias. Iya. Berikut 3 orang yang beralamat di luar agar dikonfirmasi kembali siap untuk dilaksanakan. Rekapitulasi daftar perubahan pemilih hasil pemutakhiran tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen rekapitulasi tingkat Desa Sukutokan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dibuat di Sukutokan pada tanggal 30 Maret 2023. PPS Desa Sukutokan, Nur Halisa Makiwan Ketua, Imelda Dategion anggota, dan Rosita Kewaduan anggota. Sekian berita acara hasil. Sambutan sekaligus menutup acara terbuka kita hari ini secara resmi oleh Ketua PPS, Ketua Wakil Kesempatan. Terima kasih atas partisipasi kita semua sudah hadir pada hari ini dan memberikan saran dan tanggapan tadi. Dan atas izin kita semua, rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa pada pagi hari ini saya tutup secara